Pemerintah sudah menerbitkan aturan sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan di DKI Jakarta. Pelanggaran terutama pesepeda yang tidak menggunakan jalur khusus sepeda. Jalan Sudirman, Pacific Place depannya. Aksi sekelompok pesepeda yang kuasai Jalan Sudirman Tamrin ini beredar viral. Mereka bersepeda di luar jalur yang telah disediakan, sehingga mengganggu pengendara lain. Padahal, kawasan Sudirman Tamrin sudah dilengkapi dengan jalur sepeda permanen. Minat masyarakat ibu kota dalam bersepeda makin meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesadaran tertib berlalu lintas. Dengan kecepatan tinggi dan berkelompok saat bersepeda, tentu aksi ini melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah, nomor PM 59 tahun 2020, serta pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas. Peraturan tersebut diantaranya, pesepeda yang bergerombol dan lebih menguasai 2 jalur serta tidak bersepeda pada jalur khusus sepeda akan dikenakan sanksi maksimal 15 hari kurungan dan denda Rp100.000. Namun masih banyak masyarakat yang patuhi aturan pemerintah karena peraturan tersebut dibuat guna keselamatan dan kenyamanan pengendara. Nah, ini kita harus melihat juga bagaimana para pesepeda itu menggunakan sepeda seperti apa. Kan ada beberapa tipe, sepeda lipat, seli, atau mungkin road bike atau MTB. Jadi sebenarnya masyarakat juga harus bisa mendisiplinkan diri. Nah, ini telah menjadi concern saya juga, dan saya juga beberapa kali kepada beberapa teman-teman di grup komunitas menginformasikan bahwa sebenarnya kita harusnya menggunakan jalur yang benar. Atau setidaknya pemerintah menerapkan jam-jam tertentu yang bisa digunakan khusus untuk para pesepeda. Para pesepeda diimbau untuk paham aturan mengendarai sepeda di jalan raya, serta pemerintah lebih sering mensosialisasikan peraturan bagi pesepeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Lovi, memang beberapa waktu lalu ini sempat viral foto pengendara motor yang merasa kesal lantaran pesepeda tidak berada di jalur sepeda. Pemprov DKI Jakarta ini diketahui sudah membuat jalur sepeda. Lalu terkait kisru yang terjadi ini seperti apa tanggapan masyarakat? Langsung saja kita tanya rekan kami Kevin Pakan yang ada di Sudirman. Selamat pagi Kevin, ini mengenai viralnya pesepeda yang mengambil jalur motor dan jalur mobil. Nah, ini tanggapan dari warga sejauh ini seperti apa Kevin? Ya, selamat pagi Arlisa dan Lovi, dapat kami informasikan untuk situasi pada pagi hari ini tepatnya di Jalan Sudirman Tamrin. Kami melihat bahwa untuk situasinya masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dan berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini bahwa kami masih melihat banyaknya pesepeda begitu yang melintas di luar jalur yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami melihat masih banyak gerombolan atau sejumlah sepeda begitu yang melintas namun tidak pada jalurnya, dan ini sangat disayangkan begitu. Kami melihat bahwa untuk jalur sepeda sendiri malah ini kosong. Kami melihat tidak adanya pesepeda yang melintas di jalur tersebut. Lovi dan Arlisa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa tanggapan dari sejumlah warga terutama di kawasan DKI Jakarta ini terkait, kita tahu bahwa sempat viral begitu ada foto yang ada jalur sejumlah pesepeda yang melintas di bukan jalurnya. Untuk mengetahui tanggapan dari warga, kami akan bertanya langsung kepada salah satu warga dengan Bapak Ahmad Fauzi. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi Pak. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pak, kemarin sempat viral adanya foto yang terlihat ada sejumlah sepeda melintas di luar jalur sepeda. Tanggapannya seperti apa Pak sebagai warga? Ya, jadi begini, memang kemarin sempat viral ya. Jadi memang antara pesepeda dengan saking banyaknya volume pesepeda, nah jadi mereka ini tidak menyadari gitu. Jadi ingin selalu kumpul. Jadi kalau bisa pesepeda ini ngasih kesempatan pengendara lain, terutama ya mungkin di situ ada pengendara motor kan. Nah, jadi di situ juga harus saling kontrol. Yang pesepeda ini juga kalaupun memang terlalu banyak riuh, jangan sampai berbarengan. Jadi dia harus ngontrol. Ngontrol itu maksudnya biar agak mundur, ngerem dikit gitu kan. Jadi biar ngasih kesempatan yang lain gitu kan. Nah, sementara yang dari jalur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu juga memang kurang efektif.
Jadi kalau untuk mereka masuk ke yang jalur yang sudah ditetapkan pemerintah DKI, itu mungkin dia tidak karena kecepatan dia harus cepat kan. Jadi terlalu banyak yang untuk ke jalur tengah. Sementara jalur yang sudah ditetapkan itu sedikit sekali gitu. Pesepedanya gitu kan. Ya. Pak Fauzi, menurut Bapak seperti apa seharusnya yang dilakukan dari Pemprov DKI Jakarta terutama agar para pesepeda ini bisa memanfaatkan jalurnya, Pak? Menurut Bapak langkah-langkah apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, di situ memang harus jangan sampai keinginan itu selalu dituruti. Jadi kalau bisa ya dia harus mengalah, harus memasuki memang jalur yang sudah ditetapkan, gitu aja. Ya. Bisa nggak sih Pak menurut Bapak apakah jalur sepeda ini apakah diperluas begitu ataupun diharuskan ada jam-jam tertentu pada saat pesepeda ini melintas? Nah itu memang perlu juga untuk jam-jam tertentu, jadi entah dari jam berapa ke jam berapa, kalaupun volume pengendara lain itu memang lagi full, lagi rame, jadi dia juga harus minggir ke jalur yang sudah ditetapkan gitu. Ya. Terakhir Pak, harapannya apa sih Pak, terutama bagi para pesepeda ini, terutama ini kan bisa mengganggu juga bagi pengendara lain Pak? Harapan saya sih memang di situ juga dia harus saling mengontrol diri, menyadari posisi dia tersendiri gitu kan. Nah, itu. Ya. Saling menghargai. Ya. Terima kasih Pak Fauzi atas waktunya, selalu Pak ya. Ya. Ya, Lofi, Alisan pemirsa, tadi merupakan salah satu tanggapan dari warga yang memang mengatakan ini cukup ironis melihat adanya pesepeda begitu yang masih melintas di luar jalurnya. Dan juga memang sangatlah diharapkan bagi seluruh pihak, terutama pesepeda ini bisa mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun juga di sisi lain bahwa ini juga bisa menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta apakah jalur sepeda yang sudah dibuat ini memang efektif khususnya bagi semua jenis sepeda. Sementara itu, Arlisa dan Lofi. Baik, apakah jalur sepeda yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah efektif untuk pesepeda begitu? Terima kasih Kevin Pakar melaporkan langsung dari Sudirman Tamrin, Jakarta. Nah ini kalau memang salah-salah jalur memang sangat membahayakan keselamatan. Ini seperti seorang pengendara motor di Boyolali, Jawa Tengah nyaris terhimpit 2 truk besar saat berhenti di lampu merah. Peristiwa ini terjadi akibat salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Inilah detik-detik seorang emak-emak pengendara motor yang nyaris terhimpit 2 truk besar. Peristiwa ini terekam kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Pengendara yang tengah berhenti di lampu merah ini nyaris menjadi korban kecelakaan lantaran salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Peristiwa ini terjadi pada 25 Mei lalu dan videonya pun viral di media sosial. Polisi dan Dinas Perhubungan tengah memburu sopir truk yang melanggar lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Terlihat dari CCTV kendaraan tersebut melawan arus, di mana di tengah-tengah ada sepeda motor yang kemungkinan bisa mengakibatkan kecelakaan. Dan dengan adanya video tersebut, kami dari Satlantas bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan yang mengawali kaitannya dengan CCTV yang ada di Kabupaten Boyolali. Nanti kita melaksanakan penyelidikan bersama-sama untuk mengetahui identitas kendaraan tersebut. Informasi selanjutnya, pemirsa, Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei menjadi peringatan tahun kedua di tengah pandemi COVID-19. Namun kondisi ini tak mengurangi semangat nenek berusia 76 tahun untuk tetap produktif dengan aktivitas sosial dan konsisten membantu sesama. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 yang jatuh tanggal 29 Mei dimeriahkan dengan aktivitas para lansia di sejumlah daerah, seperti di bilangan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Para lansia dituntut untuk tetap bugar dan sehat. Olahraga menjadi kunci menekan keparahan penyakit yang berhubungan dengan usia. Tentu saja bertemu, bersama, dan tertawa jadi kunci kesehatan yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Yeni Mariani Uton atau biasa disapa Nenek Uton. Kini berusia 76 tahun. Nenek Uton berhasil menjadi contoh di wilayah tempat tinggalnya. Nenek Uton memiliki 13 cucu dan 3 cicit ini masih produktif menjalani kesehariannya dengan mengurus sebuah yayasan untuk warga kurang mampu. Para lansia dari 5 kelurahan di Kecamatan Mampang Perapatan kerap membantu kegiatan Nenek Uton dan menjadikan Yayasan Putri Asoliha Pondok Jaya sebagai tempat berdiskusi serta bertukar pikiran. Ya insya Allah pokoknya yang penting kita itu janganlah ketergantungan. Kita harus mandiri walaupun sudah lansia ya. Ya dapat dikatakan kalau selama masih bisa kerjakanlah sendiri gitu. Tapi yang bikin sehat dan menyelamatkan gitu. Cuma itu aja. Tahu batas-batas keamanan. Ya, tahu batas-batas usia. Kalau memang kita capek ya berhenti. Kalau sakit ya ngobatin lah, diobatin. Sesama lansia juga kerap mengadakan pertemuan seperti berkesenian angklung dan mengaji. Alhamdulillah di perjalanan masa tua ini ya tidak susah lah gitu. Alhamdulillah pokoknya dinikmatin aja. Kalau selama ini kuncinya ya mungkin satu, pola makan dulu. Udah pola makan ya mungkin kita banyak bergaul dengan teman-teman sebaya, terus banyak berolahraga. Sosok Nenek Uton yang mandiri menjadi inspirasi bagi siapa saja yang melihat kegigihannya, semangat miliki hidup penuh dengan makna. Saya sudah 30 tahun kenal dengan Bu Uton. Sosok Ibu Uton tuh orangnya gampang bergaul. Terus kita kalau ada kesulitan apa-apa, kita bisa sharing ke dia. Dan biasanya suka solusinya tuh selalu ada. Ada 3 kata kunci yang bisa dijadikan pedoman dalam mengelola lansia, yakni sehat, bahagia, dan bermakna. Jadi lansia itu jangan membleng. Kalau tips sehat tuh ya, kita tuh pola makan juga, terus jangan selalu gembira aja lah. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Faisal, dan Alfian, iNews melaporkan. Ya selalu semangat sampai usia senja ya. Nah kalau tadi ini kisah nenek-nenek lincah yang tetap aktif dan konsisten membantu sesama. Nenek yang satu ini tak kalah hebatnya nih. Dan namanya adalah Mbak Satinem yang sudah berusia 76 tahun. Tapi tetap semangat berjualan aneka jajanan pasar yang laris manis diburu penggemar. Ia bahkan sempat menjadi tokoh utama film dokumentasi mancanegara. Inilah Mbah Satinem yang dikenal sebagai penjual cenil dan lopis legendaris di Yogyakarta. Di usianya yang ke-76 tahun, Mbah Satinem tetap semangat membuat dan menjual aneka jajan pasar. Tak hanya cenil dan lopis, ada juga gatot, tiwul, dan ketan. Di depan sebuah toko optik di Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta, Mbah Satinem menggelar dagangannya. Dan pemandangan inilah yang menemaninya setiap hari. Ya, antrean para pembeli yang ingin mencicipi kuliner legendaris ini. Para pembeli ini rela datang sejak pukul 5:30 pagi dan mengantri selama 1 jam. Mereka harus mengambil nomor antrian dari potongan kertas yang telah disediakan. Keren banget ya, meskipun udah tua tapi masih semangat buat jualan. Terus juga menginspirasi buat anak muda juga buat bisa melestarikan makanan di Indonesia. Berjualan jajanan pasar sudah dilakukan Mbah Satinem sejak tahun 1963 atau sudah selama 58 tahun. Dulunya Mbah Satinem yang sudah mempunyai 7 cucu dan 2 cicit ini berjuang keliling hingga akhirnya menetap di depan toko optik ini. Jadi awalnya dulu keliling Mbak ya? Ya keliling. Lopis juga? Ya seperti ini, gatot, tiwul, lopis, ketan. Jualan ini dari jam berapa ini Mbak? Jualan. Dalam menjual lopis, Mbah Satinem juga dibantu Mukinem, anak perempuannya. Mukinem mulai menemani sang ibu sejak ayahnya sakit yang tak lagi bisa membantu.
Untuk membuat aneka jajan pasar ini, Mbah Satinem menghabiskan beras ketan sebanyak 12 hingga 15 kg. Sementara satu porsi jajan pasar dijual seharga Rp10.000. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.